Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang para sahabat Suluk Suwung. Tidak terasa kita sudah sampai ke dialog ke-11 bersama sahabat perjalanan saya Bang Pardamian Harahap dan saya Denny Turner. Seperti dijelaskan Bang Dame tadi, podcast Dialog Suwung ini juga bisa Anda ikuti baik di Spotify maupun di Apple Podcast. Sedikit refreshing mengapa kita sebut sesi ini dialog suwung. Suwung itu mengandung makna kekosongan, utuh, menyeluruh, standing as awareness. Kesadaran sejati akan diri yang berkaitan dengan ketuhanan. Di sisi lain, dialog karena kami berdua itu melakukan dialog live, mengalir spontan, tidak ada rehearsal sebelumnya, semacam jam session kalau kita itu di musik jazz. Tema pokok yang akan kami bahas adalah puisi sakral dari berbagai tradisi. Kami harapkan melalui dialog spontan ini, kami juga berkomunikasi dari hati ke hati dengan Anda semua. Jadi ini bukan tentang penalaran, tapi tentang kalbu yang saling terbuka. Energi kita semua adalah energi agar kita dihantarkan Tuhan agar bisa lebih terbuka akan hidup berkesadaran di dalam keseharian kita. Nah, di dalam kesempatan hari ini, kita akan membahas sebuah kuatrain dari Maulana Rumi. Kuatrain ini akan saya bacakan ringkas, sesudah itu kita akan telaah sama-sama, kita akan renungi sama-sama. Hanya 4 baris, para sahabat semua. Benak, kau sebab, dalam sebab, dalam sebab. Tubuh, kau takjub, dalam takjub, dalam takjub. Kalbu, kau cari, dalam cari, dalam cari. Jiwa, kau cari, dalam cari, dalam cari. Di sini pertama saya maknai sebagai sahabat. Jadi benar kita ketubuh, kalbu, kejiwa itu seperti proses penyimpanan atau penyimpanan tirai. Tabir adalah suatu kebenaran yang bersatu. Nah mungkin dari sini kalau silahkan saya Mas Denny dulu tadi. Oke, kalau gitu saya manain dulu ya, Bang. Iya, Mas Denny. Oke. Ini Oke, nggak ada. Nggak ada ya? Aman ya? Nggak aman. Jadi saya maknai sebagai berikut, Bang. Benak itu dibacain bahasa Inggris. Bagaimana, Bang? Bahasa Inggris tadi. Oke, Inggris. Ya, saya bacakan bahasa Inggris. Dari pertamanya ya. Oh, yeah. You are calm within calm within calm. Oh, body, you are wonder within wonder within wonder. Oh, heart, you are searching within searching within searching. Oh, soul, you are joy within joy within joy. Nah, di sini saya maknai pertama itu benar kita ya. Kita ini kan selalu mencari kebenaran. Dan dalam mencari kebenaran itu saya mencari akarnya. Dalam hal ini saya cari akar dari sebuah ciptaan. Mencari sebab terus sampai kemudian ketemulah kausa terima. Yaitu Tuhan sebagai sebab utama. Itu yang saya maknai sebagai sebab di dalam sebab ada aspek juga ya, aspek tersembunyi di sini. Jadi yang saya maknai di sini
kita itu adalah perjalanan batin sebetulnya. Memang dipandu oleh benak kita. Kita itu mendapatkan kebenaran yang hakiki. Di sisi lain, syahadat itu juga dilakukan oleh tubuh. Bagi kita paripurna dari Allah. Kalau kita itu renungkan, isinya hanya ada takjub saja. Takjub di dalam takjub, di dalam takjub. Setiap renungan akan tubuh itu tidak intinya. Kita itu akan merasa takjub. Kok bisa ya organismenya itu lengkap dan utuh? Kok bisa ya ada makrokosmos, ada mikrokosmos? Yang maha kecil dalam badan kita pun itu membawa ketakutan dan akhirnya membawa pertumbuhan juga. Bersaksi lagi kepada Tuhan. Berikutnya lagi yang saya bahas adalah sang kita di dalam kepentingan saya, misalnya seksnya. Oh iya, ini ada suara keresek ya, terima kasih. Masih nggak di sekarang? Ini Halo Mas, sudah jelas belum? aku sudah jelas. Oke. Teman-teman semua, kalau sudah jelas boleh kasih diketik ya. Oke, terima kasih. Oke, ya. Oke, saya ulang ringkas ya dari awal tadi supaya membantu. Yang pertama adalah benak. Di mana benak ini kau sebab dalam sebab di dalam sebab. Kita pada saat mencari kebenaran melalui benak kita itu kita akan mencari kausa prima. Sebab dari segala sebab. Dan sebab dari segala sebab ini akan membawa kita kepada perenungan akan Allah, akan Tuhan. Tubuh, pada saat kita merenungkan akan tubuh, itu akan timbul ketakjuban. Kok bisa ya di dalam organisme kita itu lengkap sekali? Dalam organisme yang maha kecil ini, kalau kita lihat sampai ke sel, adanya juga hanya takjub kepada sang pencipta lagi. Kemudian kalbu, cari dalam cari. Di sini saya juga maknai begini, Bang. Pada saat kita sudah takjub itu, maka yang kita cari adalah sang tercinta. Dan perjalanan kalbu ini saya hayati adalah kalau tadinya itu mungkin kita mencari kecintaan itu benda ya. Mungkin juga kecintaan kita terhadap profesi. Atau mungkin kecintaan kita terhadap seorang manusia yang dicintai. Tapi akhirnya hasrat itu akan terus membawa kepada Allah lagi. Dan yang paling akhir adalah pada saat jiwa karib dalam karib. Di sini betul-betul saya jadi tertunduk, Bang. Karena perjalanan pencarian jiwa itu pada akhirnya membawa ke dalam kebahagiaan, paham bahwa diri kita ini terbimbing, bisa menjadi karib. Kebanyakan dari kita ini kan menjadi karibnya para mursyid, para guru. Kemudian jadi tertuntun menjadi karibnya para nabi. Dan karena tertuntun inilah menjadi karibnya Allah. Sehingga bisa menempatkan diri sebagai hamba Allah. Saya hayati ini sebagai sebuah anugerah yang besar. Dari manapun kita bergerak, dari benak, dari tubuh, apakah dari jiwa, dan apakah dari kalbu, semuanya akan membawa kita itu kepada perjanjian primordial kita dengan Allah, yaitu syahadat. Di situ Bang yang tergerak pada saat saya memahami puisi Rumi ini. Oke Mas, thank you Mas Denny. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassion. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian. Tadi Mas Denny, sahabat saya sudah jamming ya, untuk bisa menyampaikan apa yang dirasakan dari puisi itu. Saya melihat ini Mas, ada dua sudut pandang nih dari saya nih. Sudut pandang pertama adalah sudut pandang hierarki gitu. Hierarki ya. Jadi kan ada head itu kepala ya.
Kepala itu berarti berpikir nih teman-teman, berpikir. Kemudian body ya, body. Jadi physically gitu, body. Kemudian heart, kolbu gitu ya. Kolbu itu ya hati ya. Terus ini soul itu saya lagi berpikir, makanya saya pingin teks Arabnya. Apakah ini jiwa dalam pengertian nafs atau itu roh gitu. Oke, katakanlah apapun itu. Di sini sebetulnya Rumi kan tidak bisa lagi tidak melihat Tuhan, Mas. Yang kita kenal teman-teman sekalian, Jalaluddin Rumi itu dia sudah bisa menyaksikan Tuhan, yang beliau menyebut Tuhan itu my beloved gitu, sang kekasih. Itu di semua, nah ini pendekatan hierarki nih, derajat. Kamu bisa mendekati dia melalui pikiran. Yang kamu temukan adalah kausa prima yang Aristotelian, ya nggak Mas? Ya. Jadi teman-teman yang kuat berpikir, maka dia akan menemukan sebab dalam sebab, ya kan Mas ya? Sebab dalam sebab. Makanya para filosof itu juga kalau dia tekun, dia akan menemukan pengalaman kesaksian itu sampai kepada kausa prima gitu ya. Sebab dalam sebab gitu. Ya, penggerak pertama gitu, sebab dari sebab, ya kan gitu ya. Itu kerja pikiran, Mas. Nah yang kedua adalah body kan, body itu nampak gitu. Nah kalau kita selidiki body aja nih, mikrokosmos, belum body besar ya, makrokosmos. Memang kalau kita lihat jejaring-jejaringnya itu kita wonder kan, takjub gitu. Jadi melalui indrawi ini saja, sensorial, itu sudah bisa membuat kita mengalami Tuhan. Itu bukan lagi kita nggak sebut sebagai sebab dari sebab, tapi ketakjuban gitu. Nah kemudian kesaksian dari hati nih, kalau versi saya Mas, di sini kan dia searching ya, searching within ya. Ini kayak melalui hati itu memang kayak misteri dalam misteri, Mas. Jadi dalam ketidakmengertian itu juga kita menyaksikan Tuhan gitu. Bedanya sama wonder, ketakjuban, kalau di body itu untuk orang umum aja nampak gitu. Ordinary people aja nampak gitu. Nah kalau hati ini kan tak terduga, hal-hal yang tak terduga Mas. Ya kan hati gitu. Dia begitu fluid. Nah kalau soul ini, kalau di bahasa Inggris kan you are joy within joy gitu kan. Mas Denny menyebut itu karib ya, karib. Jadi bahkan melalui soul, nafsu ya, kita juga bisa menemukan Tuhan di situ. Ya, dalam kesedihan, dalam kegembiraan, dalam ketertawaan, dalam maaf, dalam syahwat itu pun Rumi menemukan Tuhan gitu. Kalau sudah ke roh kan itu sudah tunggal Mas Denny, udah nggak ada apa-apa. Jadi kita bisa melihat ini pendekatan hierarki. Itu akal bisa sukanya begitu, beroperasinya akal itu hierarki. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tapi sebetulnya bisa juga kita lihat ini semacam ini Mas. Yang waktu itu saya bilang Mas Denny, kongruen ya, bukan parallel life. Kongruen ya Bang Mas Denny. Bahasa Indonesianya apa itu ya? Iya. Bahasa Indonesianya apa ya? Bareng lah gitu ya. Nah bareng ya. Jadi hati, pikiran, nafsu, fisik itu sebetulnya bukanlah hierarki, barengan. Ini Semua saya bareng dikit ya Bang ya. Iya, silakan. Ini yang Bang Dami jelaskan terakhir itu persis banget dengan yang saya rasakan. Karena kalau kita pakai konteks agile, udah nggak ada lagi hierarki. Yang di depan aja, di depan kita ini, dan yang saya hayati tadi nyambung dengan Bang Dame adalah mau dari mana aja silahkan. Lebih bagus lagi kalau numpuk semuanya gitu kan. Udah tauhid. Iya. Sudah tauhid. Jadi macam Nah, ngerasain gado-gado gitu kan.
Ini menarik, Mas. Ini versi modulasi tauhid. Jadi tauhid itu bisa kita kenali sebagai emptiness, space, disebut ahadiyah. Tapi juga bisa kita lihat kayak permata itu, sudut manapun itu ya tetap permata itu. Ya. Nah, ini nih sebetulnya yang indah dari puisinya Rumi ini nih, kalimatnya ini. Kita bisa bertemu dia melalui benak, melalui perenungan pemikiran yang mendalam. Kita menemukan dia itu sebagai sebabnya sebab, ya kan? Causa prima. Jadi teman-teman yang senang berpikir, berfilosofi juga akan menemukan gitu. Nah, kalau dari sisi body kan hal-hal yang tampak lahiriah, yang ada hanya wonder, kan ketakjuban. Nah, hati ini ya saya melihat di sini tuh rasa ini, Mas, ya. Searching ya. Dalam pencarian itu kita mengalami satu singkapan-singkapan gitu. Ya, glimpse-glimpse gitu, satori-satori kecil gitu. Nah, dalam soul ini di sini you are joy. Mas Denny memaknai joy itu within itu karib up. Kenapa, Mas ya? Karena itu sudah yang paling dekat sama Tuhan, Bang. Korib ya. Brahman Atman itu udah. Saya nangkep adalah bahwa joy itu adalah our ultimate consciousness to joy. Ya itulah sehari-hari sebetulnya. Yang kita tersingkap, kita ketutup sebetulnya. Jadi joy di sini kenapa saya terjemahkan sebagai karib itu karena saya merasa ini bukan sekedar external joy. Bukan seperti misalnya, aduh gue sumpok nih, wah gue pengen ini deh jalan-jalan ke Bali. Bukan itu. Tapi yang hangat terus ada, menyelimuti kita setiap momen. Warm gitu ya. Ya. Jadi bentuk itulah makanya kemudian, ini kok kayaknya bukan sekedar sukacita gitu ya. Dan memang seperti yang Bang Dame jelaskan tadi ini ya, glimpses ini sebetulnya yang gimana caranya supaya bisa dibagikan gitu kan ya. Karena yang saya hayati dari Maulana Rumi melalui apa yang beliau singkapkan, ini kan beliau singkapkan untuk kita sebetulnya. Ini macam kita ini dikasih titik-titik akupunktur gitu. Jadi nggak pakai repot, nggak pakai ribet gitu kan? Iya, oke. Itu yang saya betul-betul kena langsung ke dalam gitu. Dan betapa murah hatinya Maulana Rumi itu menggandeng kita melalui puisinya itu untuk kita bisa menyingkap terserah dari manapun. Kita mau hierarki, monggo. Kalau kebetulan udah nyemplung lewat tubuh silahkan. It's all okay. Dan itu yang saya pikir, wow. Betapa bijaknya dan betapa penuh kasihnya beliau pada saat beliau menyampaikan ini. Seperti Bang Dame tadi bilang ya, bagi beliau everything is love udah gitu kan. Jadi Bang, ini saya monggo silakan Bang. Ini saya lagi baca ini, Mas. Iya. Fihi mafinya Rumi di bagian pasal 11 Ana al-Haq. Jadi di sini diulas menceritakan Majnun dan Laila gitu, tapi dikisahkan oleh Rumi. Laila Majnun gitu. Nah, Majnun tidak merasa bahwa Laila terpisah dari dirinya. Ia berteriak. Jadi perlu diketahui teman-teman, Majnun itu artinya gila. Tergila-gila pada Laila. Laila itu bisa artinya malam, bisa juga rahasia gitu ya. Nah, bagi pecinta, bagi
ke jalan spiritual seperti Rumi yang melihat Tuhan sebagai cinta, dia bilang begini, bayangmu di mataku gitu. Jadi udah di mataku. Namamu di bibirku gitu. Jadi nggak perlu mengucap, udah di bibir gitu. Ingatan tentangmu di hatiku gitu. Dan kemana lagi aku menuliskan pesan gitu. Gitu Mas. Nah, tapi Mas, ini barangkali jadi satu sudut pandang dari para pendengar. Ketika kita ngomong dialog suwung, itu bukan berarti kita jadi kayak diam aja, atau kita jadi kayak terkesan serius, ya kan Mas Denny? Tapi justru kita melihat ekspresi Tuhan, ekspresi love, ekspresi kehadirannya itu di semua area apa saja. Ketika Anda memasak dengan nikmat, ya that's the presence of God, itulah tauhid. Ketika kita bisa takjub melihat keindahan alam, itulah kita menyaksikan sang kekasih. Ketika kita bisa menemukan satu hikmah di pikiran kita yang bikin kita, wow kok bisa gitu ya, itulah bertemu Tuhan gitu. Dan ini Bang, yang saya lanjutkan ya, yang saya juga hayati adalah bentuk tauhid yang sedemikian teduh. Kalau tadi 4 kalimat tersebut saya hayati, itu mau nggak mau kita itu akan dihantar ke mutmainah rodiyah. Lewat tuh yang sebelum-sebelumnya, amarah enggak, lawamah juga enggak, mulhamah juga enggak, langsung digandeng untuk yuk. Jadi di situ ini ngasih jalur cepat ini sebetulnya. Direct path ya? Ya direct path. Jadi kita kan kebanyakan itu, terutama ya sehari-hari kan masih struggle. Aduh kok gampang marah, kok gampang baper. Puisi ini mengantar kita untuk ngelewatin itu semua. Apapun kesedihanmu, apapun gundahmu, segala macam, ini loh, dari pikiran, monggo. Dari penghayatan tubuh, silakan. Dari kolbu, ayo. Dari jiwa, monggo. Dan langsung diantarnya itu ke mutmainah rodiyah. Ini kan amazing banget ya Bang ya? Iya, iya. Itu ya. Mas Denny, saya jadi interest proses Mas Denny ini biar teman-teman juga jadi bisa apa ya nyambung nih. Yeah. Proses Mas Denny bisa melihat dari pandangan itu gimana? Bisa dibagi nggak Mas? Ini karunia Tuhan ya Bang ya. Maksudnya begini. Selama ini kan namanya sebagai manusia itu kan pergulatan kita tuh kalau nggak kesel sedih itu aja gitu kan. Nah, dengan praktek keseharian yang sederhana yang Bang Dame juga sering sharing kepada kita semua, yaitu observe gitu ya Bang ya. Lama-lama kok itu nggak ada lagi Bang. Nggak ada apa-apa sebetulnya. Iya. Jadi mungkin para sahabat semua, kalau dalam keseharian itu kesel, sedih, sebel gitu ya, yang saya lakukan itu sebetulnya disiplin aja, observasi aja, terus nanti ke bawah jadi lebih seringnya tuh mutmainahnya. Termasuk kalau merespon situasi yang dalam keadaan normal nggak nyaman, kita kok kelihatan juga jadi biasa aja tuh. Apa-apa yang tadinya itu bikin saya jengkel misalnya, kok sekarang enggak ya? Dan saya sendiri juga kadang juga berpikir ya, kok bisa sih emosi hilang gitu ya. Sehingga kalau misalnya dan inilah sebetulnya maka saya kemudian bisa menghayati para sahabat semua puisi-puisi ini tanpa ngelewatin dulu
apa ya, polisi tidur di dalam diri sendiri yang bikin ruwet gitu. Iya, iya, iya. Jadi monggo seandainya teman-teman berkenan, setiap puisi sakral itu bisa teman-teman maknai itu mutmainah. Bentuk-bentuk pernyataan cinta pun itu juga bukan cinta yang baper, bukan cinta yang ingin memiliki, tapi yang karib tadi, yang paling ujung. Karena itulah Bang, saya coba terjemahkan dengan karib, karena bagi saya itu ultimate ya. Dan itu kan Nggak pernah juga pergi ya, erat sekali nggak pernah dengan pergi dia. nggak pernah pergi. Sama halnya seperti pada saat kita itu diminta berkurban, itu kan untuk jadi karib sebetulnya. Iya, berkorban, korib ya, Iya, sahabat karib kan. Nah, sebetulnya yang begitu itu sudah jadi wali, Mas. Wali kan, wali Allah itu kan koribnya Tuhan. Ya, kalau mau lebih vulgar sebetulnya dia dalam bentuk manusia gitu. iya. Dan Jadi, nah iya, yang saya tanya tadi Mas, kenapa saya tanya? Biar ada satu aspirasi nih buat teman-teman yang mendengar. hmm, Sebetulnya apapun yang terjadi itu, sikap kita kan kalau belum sadar adalah menolak ya kan. Menolak, judging, analisa dan seterusnya. Itu kebiasaan pikiran dan itu bawaan mungkin berapa generasi sehingga kita menderita dengan pola-pola itu. Padahal kalau kita seperti bayi atau disebut jadi fitrah, jadi sahaja, mainan. Kita itu seperti space. Space itu tidak menolak apapun. Tapi semuanya ada di dalam space. Kalau kita maknai space dalam makna fisik aja, Mas. Misalnya ruang kosong, space kan, room. Masukin sofa, masukin kulkas, apapun dia tidak nolak gitu. Ya kan? Kesadaran space gitu. Apalagi kalau makna space itu benak, Mas. Benak, batin. Ya kan? Jadi apapun yang muncul dalam ruang batin kita itu tidak akan mengganggu space gitu. Dia merangkul semuanya. Pikiran, perasaan, imajinasi, suara, apapun itu sudah dirangkul sama space. Nah, mereka yang sudah bisa sadar pada your true self is space itself, maka damai itu adalah dirinya gitu. Analogi lainnya adalah dia jadi angkasa, dia jadi sky tanpa batas, infinity, no limitation gitu, maha. Nah, sehingga apapun yang masuk, analogi lainnya seperti laut, Mas. Mau sungai itu bawa kotoran, bawa ini, dia bisa menampung dan malah diolah. saya nyambung ya Bang ya. Ini saya mendapat ilham nih pada saat Bang Dame tadi menjelaskan itu. Mungkin juga bisa saya share kepada para sahabat semua. Perjalanan suluk ini perjalanan praktek. Jadi dalam hal ini para sahabat semua, saya dan Bang Dame ini bukanlah dua orang pengamat, bukanlah dua orang analis gitu ya. Yang kita berbagi ini adalah hasil nyemplungnya kita sehari-hari, dan nyemplungnya ini sebetulnya everybody can do it. Dan pasti mulainya dari nggak ngerti lah. Bidang apapun kan kita pasti mulainya dari blow on gitu ya Bang ya. Jadi karena ada dua golongan kan, ada pengamat tasawuf, ada pelaku tasawuf. Alhamdulillah kalau bisa dua-duanya. Bang Dame misalnya itu dua-duanya. Sebagai pelaku juga, sebagai pengamat juga, sehingga not only bisa berjalan, but also bisa menjelaskan dengan
rinci secara terminologi, kategorikal gitu. Saya mohon izin para sahabat semua, saya bukan pengamat. Memang saya nyemplung aja. Nah, yang saya ingin bagikan kepada para sahabat adalah ternyata kok bisa dan nggak susah untuk ngelewatin yang namanya amarah, lawamah, mulhamah, bisa. Caranya itu langsung banget, tapi juga susah. Karena apa? Caranya hanya satu, para sahabat, yaitu surrender. Kalau Islam itu kan artinya kan surrender ya. Nah, surrender ini kenapa susah? Karena ada beberapa hal yang mesti saya tanggalkan secara sadar. Pertama, persona saya, penampilan publik saya lah. Oh, gue pengen dilihat sebagai apa, taruh. Yes. Yang kedua, ego nih. Oh, gue kan gila loh. Saya sebagai seorang ahli leadership yang punya ilmu seperti saya mungkin di seluruh dunia nggak nyampe 300. Tanggalkan juga. Tanggalkan. Nah, pada saat itu semua ditanggalkan, disitulah kemudian saya baru bisa mulai ngintip gitu ya. Oh, wisdomnya para penyair sufi ini dahsyat ya. Kalau dulu Bang, saya tidak akan memaknai puisi-puisi tadi itu dengan cara yang sekarang. Masih nyangkut di sini. Pemahaman space saya juga nggak seperti yang Bang Dame bilang tadi. Karena masih sibuk di sini. Bang Dame kenal lah. Saya 10 tahun lalu tuh seperti apa logiknya gitu kan. Dan tidak berarti para sahabat bahwa itu semua nggak kita pakai. Kita jadi sadar bahwa itu hanya alat bantu aja kok. Alat bantu untuk bisa tunduk. Alat bantu untuk bisa berserah. Alat bantu untuk kemudian bisa menghayati jadi hamba itu kayak apa ya. Dalam pengertian hamba yang rata dengan tanah. Sujud. Simbol sujud lah, simbol sujud. Simbol sujud. Terus gitu ya. Jadi awalnya saya nggak gitu. Tapi dengan praktek, lama-lama, loh. Yang dulu sifat-sifat saya yang nyebelin, kok jadi makin jauh gitu ya. Dan practice makes perfect. Jadi yang saya temukan Bang Dame adalah sama halnya dengan kompetensi apapun. Ya kalau kita latih setiap hari rutin, dengan sendirinya itu akan makin melekat. Nah yang saya dapatkan para sahabat semua adalah pada saat kita itu, karena saya punya New Year Resolution ya, 2 tahun lalu, awal 2020. Iya, saya tahu tuh. Saya bilang ke Bang Dame kan, resolusi saya itu para sahabat sederhana, tapi ternyata bikin Ridho. Balik. Saya ingin Rodia. Saya pengen ridho. Ya Allah, ternyata tiap hari gue dikasih macam-macam aja gitu. Termasuk sakit ya? Iya, termasuk sakit, stroke, macam-macam urusan keluarga lah gitu. Alhamdulillah itu semua kemudian membuat saya bisa menghayati, oh Rodia tuh begini ya. Kok ternyata teduh banget. Dalam keadaan apapun itu, saya mau pinjam istilah Didit, istri saya. Jadi beliau itu kemarin pada saat minggu lalu di Bali, itu melihat pada saat bulan purnama, itu kan pasang naik di laut ya. Ada ombak banyak. Tapi ada satu sampan, yang karena dia itu di tali, dia itu mengalun aja gitu. Tidak terpengaruh dengan ombak. Tetap aja ngalun gitu. Nah, itu langsung saya dapat insight ya, oh ya kita juga begitu sebetulnya. Yang namanya mutmainah, Rodia itu ngalun aja. Jadi kita tidak terpengaruh dengan segala macam ombak besar, ombak kecil segala ya. Lewat aja kok. Dan disitulah saya jadi bisa makin menghayati Bang. Being observant itu apa gitu kan. Melepaskan diri dari deninya ini loh. Itu bagian pertama. Sekarang yang saya lagi belajar adalah untuk betul-betul bisa observer aja. Nah itu kadang godaan egonya masih ada gitu ya.
Apalagi kan kita seringkali masih harus tampil di dalam peran kita keseharian untuk entah Iya, keilmuan, untuk entah soal iya, present. Nah, itu tuh yang agak repot. iya, Kecuali kalau saya betul-betul iya. udah masuk pertapaan aja deh gitu. Nah, itu mungkin lain. Jadi biksu gitu ya, jadi Jadi biksi ya. Brahmacari gitu ya. Oke, Mas, ini saya tanya ini teman-teman ke Mas Denny. Ada tadi poin ya, ini kita mengalir. Mas Denny 2 tahun lalu itu himmah ya, dalam bahasa tasawuf itu namanya himmah. Himmah itu teman-teman strong will gitu. Jadi memang kalau mau masuk ke jalan suluk itu nggak bisa setengah jalan teman-teman, nggak bisa sambil lalu ya. Bagi teman-teman yang sudah belajar tasawuf, sudah meditasi, itu tidak bisa setengah jalan teman-teman. Prioritaskan Tuhan, kan kita sudah ngomong iya karena abudu, hanya Engkau tempat aku berserah dan meminta tolong gitu ya. Itu kita ulang-ulang loh kalau itu dihayati, dan itu tidak bisa setengah jalan. Nah, Mas Denny, kesaksian saya juga 2 tahun lalu itu ya dengan tanda petik ya udah deh, apapun yang terjadi gua mau rodiah gitu kan gitu. Anggaplah kayak semacam achievement ya, semacam resolusi. Itu 2 tahun itu buang. Nah, katakanlah tanda petik resido-resido yang datang dari pengalaman dari masa lalu itu dilepas satu-satu Mas, teman-teman. Begitu dilepas, tiba-tiba jadi enteng gitu, jadi bahasanya pun tadi bagus. Jadi bisa mengintip apa yang disaksikan para penyair, para puisi-puisi sufi itu kan, jadi bisa ngintip. Sebetulnya sih bisa dibuka langsung. Nah, itu teman. Jadi teman-teman sekalian, makna surrender itu betul-betul jadi satu penghayatan penting dalam suluk nih. Nah, saya tadi menggunakan analogi space. Jadi kalau space itu atau laut, sky gitu kan, angkasa, itu menerima apapun. Nah, kalau di antara teman-teman salikin ada di dalam yang menolak, nah disinilah yang selama ini saya kenalkan self inquiry. Tanya nih, apa nih yang menolak? Siapa nih yang menolak ini? Observasi itu. Jangan dipukulin juga. Kamu sih, kenapa sih kamu nyebelin banget? Jangan dipukulin. Itu kan anak yatimnya kita gitu. Jangan dihardikin ya anak yatim, gak dikasih makan. Itu diri kita juga gitu. Jadi diamati, bahkan dirangkul gitu. Gimana Mas? Ini saya jadi dapat lagi nih dari Bang Dame barusan ya. Yaitu kalau tadi Bang Dame menggunakan analogi samudra atau langit, angkasa ya, atau angkasa, para sahabat semua. Yang menarik yang saya juga alami adalah pada saat terbiasa surrender, kemudian akhirnya ada satu kesadaran baru. Kalau sebelum itu saya tuh awareness-nya adalah ada saya, ada Tuhan. Begitu sudah surrender itu penghayatannya jadi beda lagi. Adanya Tuhan aja. Iya karena buru kan, hanya Engkau. Katakanlah tadi samudra, ya elah gue siapa sih? Gue nih satu tetes aja nggak nyampe. Iya, betul. Apa ya? Itu sebuah kesejukan, keindahan, keteduhan yang luar biasa, sehingga apapun yang dihadapin tuh, lah kan Tuhan. Itu aja udah, bukan ya Tuhan, tolonglah saya, nggak ada lagi. Allah udah. Iya. Rumi masih membagi ya, wahai benak gitu ya, di benak ya, terus tubuh, kolbu sama jiwa ya dibagi. Karena memang manusia itu senangnya kategorikal ya. Padahal sebetulnya Rumi sudah Rumi udah ngelewatin sih. Dia cuma bantuin kita yang masih belon-belon ini gitu. Iya. Dan yang ajaib kan, tapi hampir udah 700 tahunan ya, tetap relevan. Iya. Kan? 800 tahun ya. 800 tahun. Nah, itu poin satu Mas, teman-teman ya. Biar semacam dapat apa ya, diskusi ini jadi semacam inspirasi atau semacam guide ya, mengguide lah ya.
Jadi memang satu, dalam suluk itu memang gak bisa setengah jalan teman-teman. Itu memang butuh himmah. Dalam bahasa Arab itu suka disebut salikin, pejalan atau murid. Murid itu sendiri akan dimaknai sebagai irodah, muridan, irodah. Irodah itu kehendak, serius seeker gitu. Ya, jadi ketika ada sosok atau orang guru sahabat yang memang bicara tentang itu, dia akan kejar gitu. Makanya pada saat murid ready, gurunya datang tuh. Iya. Nah, terus si murid itu akan punya tekad himmah. Ya seperti Mas Denny tadi, saya juga mengalami yang sama teman-teman. Ya kalau secara usia itu sekarang udah hampir 50, Mas. Wah 40 ini udah deh, gua engkau aja deh Tuhan gitu. Jadi mau apa kayak apa, karena kalau dipikirin yang atribut-atribut person itu kagak ada selesainya teman-teman. Nggak ada selesainya, segede apapun, mau dia mau ke planet Mars atau apa, nggak ada selesainya itu. Dan itu melelahkan. Nah, setelah kita dapat surrender itu dan terbukalah singkapan-singkapan lewat apa saja, lewat pemikiran, lewat perasaan, imajinasi, lewat mimpi, lewat body, lewat apa saja gitu. Jadi kesadarannya itu jadi intens gitu. Dia wujudnya itu hadir dalam bentuk apapun. Nah pada saat itu begitu kita berbagi ke masyarakat, nah ini mardiahnya nih Mas Denny, bagian mardiahnya. Sudah jadi observer, sudah jadi alert, maka tiba-tiba menjadi inspirator ataupun menjadi cahaya menerangi. Jadi memang kokoh dulu di rodiahnya tuh, surrendernya itu, accept apa saja gitu. Minggu yang lalu kan, pertemuan yang lalu kita bicara itu kan, sebelumnya ya, yang di apa namanya, apa tikus dan kunang-kunang dan gubuk dan kunang-kunang ya. Udah berada di satu gitu. Gitu. Jadi luar biasa, dan dialog-dialog ini mudah-mudahan menjadi percikan-percikan buat sahabat-sahabat sehingga setiap hari itu jadi suluk, jadi praktek suluk, praktek dialog suluk suwung ya. Dan ini Bang, saya kembali lagi ke puisi Rumi yang kita bahas hari ini. Itu sebetulnya beliau itu menghimbau kita untuk ketemu titik balik kita masing-masing. Maksudnya begini, kita tumbuh mendewasa itu kan berusaha keras mencari our place in the world gitu kan. Melalui keahlian, melalui jabatan, melalui presence, dan sebagainya. Nah, Rumi ini justru ngajak, udah ya, lu udah kan? Nah, sekarang pulang. Pulang. Kembalilah ke Tuhan. Dan disinilah, Bang Damai tahu sendiri, saya tuh bersyukur sekali karena istri saya adalah sesama pejalan, gitu kan. Jadi emang pengen pulang bareng. Pengertian pulangnya ya tadi itu, gimana lebur dalam Tuhan. Jadi para sahabat semua sangat mungkin justru your life partner itulah yang akan bantu. Kadang-kadang bantunya bisa simpatik, kadang-kadang ngeselin gitu kan. Bisa ngeselin juga. Iya, itu jalan. Itu jalan. Kalau kita sudah surrender, ego kita itu sudah kita letakkan, akan banyak sekali kebenaran-kebenaran yang bisa kita hayati dari pasangan kita ini, dari sahabat kita, dari anak kita. Apa-apa yang tadinya itu saya merasa, gua kan lebih ngerti dari lo. Jadi enggak. Dan inilah titik balik yang tadi Rumi itu mengantar kita, mau lewat mana aja silahkan. Kan seperti ini ya, kalau dari benak itu kan ada bukunya Haibin Yaqzan itu dari Ibnu Tufail kan. Iya betul. Itu pun yang bagaimana dengan hal yang luar biasa ketemu Tuhan juga. Iya, betul. Ini Rumi, para sahabat semua sangat komprehensif. Dia itu bukain 4 pintu. Terserah kita. Cuma syaratnya semua sama. Udah ya. Lu udah punya
status, udah punya keahlian apa segala, nah lepasin sekarang. Nah ini yang halus gitu. Kalau kehalusan ini kita sambut, insya Allah hikmah dari berbagai puisi sakral itu masuk. Dan insya Allah para sahabat semua, presence kita jadi nggak penting lagi. Karena kita jadi tahu diri gitu ya. Siapa kita, siapa Tuhan, tempat kita di mana, pencipta di mana. Dan itu sungguh membahagiakan. Tidak ada lagi yang saya alami sendiri, para sahabat semua, tidak ada lagi hari-hari yang bikin depresi. Dan saya juga merasakan, Bang, gak perlu lagi minta tolong, ya Allah, tolong saya, enggak. Allah, udah, gitu. Allah, gitu. Udah. Allah, gitu. Ih, Allah. udah selesai, gitu kan. Ya. Menakjubkan. Dan saya sungguh-sungguh berharap para sahabat semua itu bisa ini ya, saling menebarkan keindahan ini, joy ini, karena we need that so much, apalagi dalam kondisi sekarang ini gitu ya. Saya teringat ini Mas, ketika Mas Denny bilang saatnya pulang, kayak lagunya Slang itu kan. Kamu harus cepat pulang, jangan sampai gitu ya. Tapi ini saya mau kaitkan dengan surat Al-Asr Mas. Wal asr, wal asri gitu. Demi, jadi yang disebut itu waktu asar Mas. Karena memang kita mudah memahami kalau asar itu ya ibarat kita kerja udah asar nih kan, siap-siap pulang dong, tapi masih kerja gitu. Masih ada aktivitas tetapi sudah mau pulang. Wal asr, demi waktu asar gitu. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya insan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang sadar. Amanu kan Mas Denny? Ya. Iman di sini adalah iman yang ya kesadaran pada yang tunggal, hakiki bukan dogmatis. Ya. Wa amilus solihat. Mereka bertindak, bersikap appropriate, soleh. Ya. Wa tawassaw bil haq, mereka saling berwasiat dalam kebenaran. Jadi bukan cuma menasihati Mas. Kalau nasihatkan saya bisa menasihati meskipun saya sendiri nggak melakukan. Tapi berwasiat Mas, itu saya berwasiat kalau saya udah punya. Kebenaran yang sudah kita hayati, kita bisa wariskan Mas. Ya kan? Jadi pengalaman Mas Denny yang intens dan harap the truth, itu bisa diwasiatkan. Dalam kebenaran. Watawasaw bis sabar gitu. Kalau belum, sabarnya kita pun bisa diwasiatkan Mas. Karena kita pernah struggling juga, menghadapi situasi sulit, belum mengerti-mengerti, itu bagian dari hikmah juga. Nah, 3 ayat ini luar biasa. Nah, jadi mereka yang sudah suluk berarti mereka masih beraktivitas, tapi prioritasnya sudah asar, sudah pulang. Jadi kenapa prioritasnya itu? Karena kalau masih activity prioritasnya, nggak sadar pulang, nanti bisa terlena. Kencang nggak Mas godaannya kalau kita ikuti persona itu? Waduh. Misalnya Mas Denny dipilih jadi komisaris utama Pertamina misalnya, bisa. Atau dipilih jadi ketua wali kota gitu misalnya. Nah gimana tuh Mas Denny itu orang yang masih aktif tetapi bisa tetap suwung kan gitu. Jadi saya coba bagi teman-teman, mudah-mudahan ditangkap. Asar itu berarti kita sadar pulang. Setelah kita intens sadar pada dia, maka kata Rumi, di benak kita bisa menemukan dia, di tubuh juga kita bisa menemukan dia, di peran-peran sosial kita bisa bersama dia.
perasaan, dan kita jadi joy gitu. Kalau enggak rugi kita. Nah, dialog suwung ini teman-teman sebetulnya dalam rangka itu. Gitu Mas. Surat Al-Asr itu. Iya. Dan iya ya, apa namanya, manakala kita hayati dengan kesadaran sudah mau pulang itu akan beda. Dengan kalau masih semangat-semangatnya mengejar dunia gitu. Bukan berarti dunia nggak perlu. Tapi antara yang maya dengan yang real, Real. yang mana sih? Dan yang real itu hanya satu, Tuhan. Not even us gitu. Seperti di Al-Ikhlas kan Bang ya? Qul Yes. huwallahu ahad, Allahus samad, ya itu. Ya udah itu. Yang lain ya cuma turunannya itu. Dan perjalanan untuk bisa mulai menghidupi kesadaran itu, nah itu yang setiap hari sih ya. Dan kalau dari pengalaman saya sendiri, para sahabat, ini aja ya berprasangka baik terhadap diri sendiri gitu loh. Kalau nggak nyampe-nyampe gitu, ya udah jalanin aja gitu. Jalanin aja. Karena tadi saya juga bersyukur ya, Bang Dami menjelaskan tentang Al-Asr itu, mewasiatkan itu sama sekali bukan dalam bentuk amar gitu ya. Lo mesti begini, gini. Enggak, Bukan. bukan. Itu teduh banget. Wasiat itu teduh sekali. Artinya, kita-kita yang jiwanya itu mutmainah, kita yang jiwanya itu rodiyah, pada saat mewasiatkan, bagaimana? Hadir kita di situ. Baik pemberi maupun penerima wasiat itu dua-duanya itu dalam ridho Tuhan itu kan. Bisa kalau nggak dapat hakikinya, paling tidak sabarnya dulu lah ketempelan gitu kan. Iya, sabarnya dulu ketempelan gitu. Iya, sabarnya dulu ketempelan. Iya, iya. Nah, jadi ini ya para sahabat semua, saya sungguh bersyukur sore ini jamming dengan Bang Dame menghayati dalam level yang beda lagi, yang jauh lebih kaya ketimbang pada saat awal saya membuka tadi 1 jam yang lalu. Yaitu ternyata Maulana Rumi ini saking kasihnya beliau terhadap manusia, dititipinlah macam-macam ke kita. Tinggal kitanya sendiri, seberapa peka kita, seberapa rendah hati kita, seberapa sujud kita, seberapa surrender kita untuk bisa betul-betul hidup di dalam sebuah keindahan yang beliau singkapkan untuk kita semua. Puisi yang sama bisa kita baca normatif, kata demi kata. Bisa juga itu sebetulnya heaven on earth. Iya. Dan itulah ajakan kami berdua terhadap para sahabat semua. Ayo kalau kita merasakan namanya heaven on earth itu bisa mulai kok detik ini juga. Dengan melatih untuk mutmainah, melatih untuk rodiyah. Dan seperti analogi istri saya tadi tentang sampan yang dia ngalun aja, meskipun ombaknya itu macam-macam ya, dia mengalun aja. Sama juga lah dengan kehidupan kita. Kita bisa pilih untuk terombang-ambing, kita bisa pilih untuk bisa berespons secara sehat. Dan perjalanan suluk ini, para sahabat, membantu banget untuk saya itu berespons secara sehat. Saya nggak bilang secara positif ya, karena positif itu kan juga kadang-kadang memaksakan gitu. Enggak, ini appropriate lagi. Bang Dame selalu kalau menjelaskan ke saya, appropriate itu adalah soleh gitu ya. Bagaimana kita bisa berlaku soleh dalam keseharian. Saya minta izin Bang, ini karena waktunya udah mau habis, mungkin 1 menit kata penutup dari Bang Dame, silakan Bang.
Ya, teman-teman yang mendengarkan dialog Sung ini, sahabat saya Mas Denny, mudah-mudahan semoga sahabat-sahabat bisa mendapatkan sari-sari hikmah dari sini. Dan ada beberapa catatan yang saya ingin bagi. Pertama, panggilan untuk pulang itu butuh hikmah, teman-teman, butuh kesungguhan. Ya, dorongannya itu sudah banyak. Secara kosmos juga pandemik ini sudah mendorong kita untuk memprioritaskan dia. Dari situ, bila ada tekad di dalam diri, maka kita akan membaca dengan mudah isyarat-isyarat yang membawa kita pulang. Bertemu teman, YouTube, Instagram, bacaan, bahkan kejadian. Dari situ nanti kita akan membuktikan sendiri bahwa heaven on earth. Paradise itu kita tidak harus tunggu nanti. Kita sudah bisa menyaksikannya melalui puisi-puisi para wali, melalui teks-teks Quran gitu kan. Zikir, sahabat-sahabat yang tulus gitu ya. Jadi akhirnya kita mengatakan sesuai dengan ayat Quran itu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah pada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Dan fadkhuli fi ibadi wa tudkhuli jannati. Masuklah ke dalam tamanku gitu. Jadi saya tadi mengulang kalimat sahabat saya itu heaven on earth. Itu kita saksikan, kita rasakan gitu. Ya, terima kasih teman-teman. Insyaallah kita bisa menyapa teman-teman. Pertemuannya akan datang. Terima kasih Mas Denny. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.